سعدنا في الدنيا سعدنا في الأخرى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wa sholatul jama'ati wa sholatul janazati fardu kifayatin. Wa sholatul jamaati utawi sholat jamaah, wa sholatul janazati lan sholat janazah iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Sholat jamaah dan sholat janazah itu dua-duanya hukumnya fardu kifayah. Wal idani utawi salat riyaya loro, wal kusufani lan salat grahana loro, wal witru lan salat witir iku sunanun, pira-pira sunnah muakkadatun kang den kukuhaken. Jadi sholat khusuf dan sholat kusuf artinya sholat gerhana rembulan, sholat gerhana matahari, dan sholat id. Wal idani itu dan sholat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha ya. Ataupun sholat witir ya, iku sunanun muakkadatun, itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan ya, artinya sunnah di atasnya sunnah. Ini bapak-bapak juga harus tahu ya hukumnya. Jadi jangan nanti kalau tidak tahu membabi buta sehingga seolah-olah sholat itu harus berjamaah ya. Terus kita harus sholat witir, kita harus sholat gerhana matahari, gerhana rembulan, dan kita harus sholat janazah. Kalimat harus ini semata-mata atau seolah-olah wajib ya, seolah-olah wajib, sehingga kadang kita tidak ngerti, kita menyalahkan yang tidak mau sholat jamaah, kita menyalahkan yang tidak mau sholat jenazah, kita juga menyalahkan orang yang tidak mau sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan kita juga menyalahkan orang yang tidak mau sholat gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Nah, kalau kita mau tahu hukum daripada sholat jamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kewajiban yang hanya cukup dijalankan oleh sebagian orang-orang muslim. Misalnya satu kampung ini di masjid hanya ada orang berjamaah 2 orang saja, imam sama makmum. Maka masyarakat satu kampung ini sudah tidak kena dosa, dari jamaah. Akan tetapi kalau satu kampung ini tidak ada yang berjamaah ya, satu pun, maka satu kampung juga terkena dosanya semua gitu.
Wa sholatul janazati, dan sholat jenazah. Sholat jenazah itu juga hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya ada orang yang meninggal, ya, ada orang yang meninggal, kebetulan yang takziah banyak, tapi nggak ada yang mau nyolatin. Yang nyolatin cukup imamnya sama makmumnya saja, ya, makmumnya saja. Makmumnya cuma satu saja misalnya ada bayi yang meninggal. Ini kan wajib disolati, tapi wajibnya itu wajib kifayah, fardunya fardu kifayah. Cukup satu orang saja, bapaknya almarhum atau almarhumah sama imamnya saja, itu sudah gugur kewajiban semua. Ya, sudah gugur kewajiban semua. Jadi tidak harus orang satu kampung nyolatin jenazah semua, tidak. Tapi cukup imam sama satu orang saja sudah cukup. Itu. Satu orang aja sudah cukup. Nah, namun di antara sholat-sholat yang sunnah muakkadah ataupun fardu kifayah tersebut, tentunya di situ kenapa orang seolah-olah mewajibkan, ya, seolah-olah mewajibkan, karena mereka memandang atau melihat daripada pahalanya atau ganjarannya. Nah, kita tahu semua bahwa yang namanya sholat jamaah itu pahalanya sungguh luar biasa. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan." Salat jamaah itu lebih utama dibanding salat sendiri, ya kan? Dibanding salat sendiri, kelipatannya itu 27 derajat. Kalau kita salat sendiri dapat 1, tapi kalau salat berjamaah dapat 27. Nah, kemudian juga ada keutamaan sholat jenazah, ya, yang istimewa ini masuk sholat jenazah dan ngiring jenazah. Ini maka kita harus tahu biar ada motivasi, biar ada semangat ketika ada warga ataupun kawan ataupun tetangga ataupun teman yang meninggal. Kalau bisa kita juga jangan hanya sekedar takziah datang begitu saja. Tapi bagaimana kita bisa mengikuti prosesi sholat jenazah dan bisa mengikuti prosesi mengiring atau menghantarkan jenazah sampai ke makam atau ke alam kubur. Ya, termasuk di antara pahalanya orang yang mau mengikuti sholat jenazah itu dijelaskan di sini bahwa pahala orang yang mau menyalatin jenazah dan mengiring jenazah itu ada 2 qiraat, ada 2 keutamaan, ya. Yang 2 keutamaan tersebut setiap satu keutamaan, satu timbangan, qiraat itu satu timbangan, itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Bayangkan ada yang bisa nimbang gunung Uhud enggak? Ya. Gunung Uhud segitu besarnya, ya, itu sama pahalanya ketika kita mau nyolatin jenazah atau mengiring jenazah. Nyolati sekaligus mengiring sampai ke makam, itu pahalanya sangat luar biasa. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal ini kita juga tertuntut atau dituntut untuk bagaimana kita belajar tentang sholat jenazah. Ya tanya, sudah tahu niatnya sholat jenazah? Dereng, ya belum tahu kan. Padahal Islam dari kecil. Islam dari kecil, ada yang lucu nggak bisa sholat jenazah. Ayo kita jujur-jujuran saja. Bagaimana niat melaksanakan sholat jenazah atau doa-doanya? Ini sungguh sangat menyedihkan kalau orang Muslim nggak bisa mensholatin jenazah. Ya. Yang sholat kan bukan imamnya, kita juga kewajiban untuk mengerti ilmunya. Jangan hanya sekedar mencari ilmu untuk mendapatkan duit saja, ya kan? Untuk mendapatkan akhirat juga harus. Betul nggak Pak Puji? Yang lupa lagi ya kan? Nah, gitu yang jadi persoalan seperti itu. Kelihatannya nanti kan gini, pernah ngaji nggak pernah ngaji, ketika ada tetangga kita yang meninggal mesti kita takziah. Entah malu entah tidak, kita tidak ngerti dan tidak tahu cara niat sholat,
dan pelaksanaan sholat sehingga ada orang sholat jenazah, kita juga hanya ikut sholat gitu aja, nggak tahu ya, nggak tahu bagaimana caranya, apa yang dibaca, doanya apa, paham nggak Pak? Apa perlu kira-kira ini yang udah toreko ini harus dites ya? Harus dites ya? Malu nggak kira-kira? Ya, malu nggak kira-kira? Enggak lah ya. Ya harusnya, karena itu penting. Ya, apa enggak diketawain orang? Ini Pak David, apa namanya jamaah torekoh, tapi ternyata enggak bisa sholat jenazah, ya kan? Ya, coba tanya Pak Ihmat itu, apa kira-kira bagaimana niatnya sholat jenazah laki-laki misalnya yang meninggal itu adalah orang laki-laki. Usulinya bagaimana usulinya? Belum lagi nanti yang kalau perempuan. Ya, apa yang dibaca semua dari usulinya sudah beda. Kalau Pak Puji mungkin bisa lah ya, masa mantan pengurus masjid, ketua masjid juga nggak bisa kan, lucu. Karena ketua masjid tidak ngurusin orang mati aja Pak ya. Ini kan seolah-olah yang punya kepentingan itu kan seorang ustadz atau seorang kiai saja. Padahal mau tidak mau kita sebagai seorang muslim itu harus mengetahui ilmu itu. Ternyata pahalanya sangat luar biasa. Saya kadang sering ketawa Pak, ya ketawanya tuh gini, ketawa tapi ngenes gitu, prihatin nih. Ada seorang yang meninggal, di situ yang jenazah banyak, yang takziah banyak sekali. Ya, bapak-bapaknya itu penuh, di luar rumah itu penuh semua. Tapi giliran nanti kita mau nyolatin itu hanya segelintir orang. Saya pikir di saat itu apakah kawan-kawannya ini sudah banyak pahalanya atau gimana? Kok nggak mau ikutin nyolatin ini? Apa mungkin nggak ngerti? Ya, nggak ngerti tata cara sholat jenazah. Ini kan sangat disayangkan. Kita sama-sama takziah di situ, ya kan? Ngiring jenazah mau tapi sholatnya tidak mau. Ikut takziah ke kubur, ke makam, bahkan juga tidak segan-segannya ikut menggali liang lahatnya, tapi ketika sholatnya tidak mau. Saya di saat itu juga timbul pemikiran, apakah kawan-kawannya ini sudah penuh pahalanya, sudah banyak pahalanya kok sehingga tidak mau sholat ini. Tapi lama-kelamaan dalam hati saya memaklumin, oh ternyata masyarakat sekarang itu banyak yang tidak tahu pelaksanaan sholat jenazah. Yang menyedihkan sudah tidak tahu, nggak punya malu, sehingga tidak mau tahu gitu loh. Ini kan sepele sholat jenazah ini Pak, ya kan sepele. Anak-anak TPQ, ya ibtidaiyah sudah diajarin loh, kita yang tua-tua nggak tahu sholat jenazah. Itu untuk menutupin malunya ketika ada tetangga yang meninggal, kita mau takziah, pokoknya ikut sholat gitu aja. Nggak tahu niatnya bagaimana, sholatnya bagaimana, yang dibaca apa, ya sebelahnya kumat kumit mulutnya ikut, pokoknya ikut kumat kamit aja lah, ya kan? Entah apa yang dibaca. Ayo. Padahal itu sangat penting. Udahlah, kita bisa pilih-pilih, ya. Saya tidak menjengkelin lah, belum tentu semuanya yang ada di majelis ini tahu tentang praktek sholat jenazah. Saya yakin itu. Karena apa? Karena ini juga dijalankan tuh belum tentu sebulan sekali. Ya, ya, belum tentu sebulan sekali. Ya. Di antaranya niat coba. Kalau laki-laki yang meninggal usolli, pokoknya ini kalau yang bisa mesti langsung kayak macam Pak RT bisa kan, makanya dia keras suaranya. Yang nggak bisa ya pura-pura sembunyi itu. Biar dianggap kiainya bisa gitu. Padahal nggak bisa sebetulnya itu. Karena ilmu itu kan tetap menonjol, ya. Mau ditutupi mau apa tetap menonjol gitu. Tapi ada yang memang tidak bisa, untuk supaya menutupin rasa malunya tidak bisa, maka ya itu tadi ikut komat kamit. Nanti belum lagi nanti kalau yang meninggal itu perempuan, ya usulinya apa? Usoli ala
ala hadhil maiti. Kalau yang laki-laki ala usolli ala hadal maiti. Berapa takbir? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Inilah ya, kalau kita evaluasi ya kan, kita ini masih butuh betul-betul belajar terus. Ya, butuh belajar terus agar kita betul-betul mendapatkan ilmu. Sangat disayangkan dan sangat lucu sekali. Ya, nanti kalau kita sudah masuk ke jamaah thariqah, tapi ternyata sholat jenazah aja tidak tahu. Ya, udah tidak tahu, tidak mau tahu, nggak mau tanya sama kiainya, nggak mau belajar sama kiainya. Ngertinya kiainya itu pokoknya tahu semua lah. Masuk sampai thariqah ke jenazah aja nggak tahu kan itu. Ini loh Pak yang harus diajarkan. Ya, kita ulangi lagi. Kalau sholat jenazah yang meninggal itu laki-laki, niatnya usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sudah dihitung takbir pertama. Sementara sholat jenazah itu ada berapa takbir? Ada 4 takbir. Oke. Kalau yang meninggal itu perempuan, niatnya usolli ala hazihil mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu sudah dihitung takbir pertama. Setelah takbir pertama baca apa? Baca apa? Baca Al-Fatihah sampai selesai. Ya, itu setelah selesai baru takbir yang kedua. Ya, pokoknya saya tes, yang jawabannya benar berarti bisa, yang jawabannya banter atau keras berarti bisa. Kalau masih gitu berarti belum bisa itu. Dan ketok aja lah, kelihatannya aja nggak pinter itu. Apalagi yang sembunyi macam Pak Marco itu nggak tahu itu. Dia dilihat kiainya, saya nggak ada ini, saya ketutupan Mas Ali masih gitu kan. Oke, ya. Setelah takbir yang kedua baca apa? Salawat apa? Yo, salawat apa? Yo. Pokoknya ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu aja Pak. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Terus fil alamina innaka hamidum majid. Itu selesai. Setelah selesai langsung apa lagi? Takbir yang ketiga. Ya, setelah takbir yang ketiga baca apa? Baca doa. Kalau yang meninggal perempuan, doanya bagaimana? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Pak David melongo dia. Apa dia? Pak David melongo. Berarti gak pernah ikut sholat jenazah dia. Ada tetangganya meninggal ya pokoknya takziah gitu aja. Nanti sholat gilirannya itu urusannya Pak Imam atau Pak Ustadz gitu. Ya. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau yang meninggal tadi laki-laki doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah itu apa? Takbir yang keempat atau takbir yang terakhir. Setelah takbir yang terakhir baca apa? Allahumma la tahrimna. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau yang meninggal tadi laki-laki Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu birahmatika ya arhamar rahimin.
Kira-kira kalau dibukakan ilmu yang semacam ini tergugah nggak Bapak-bapak? Harusnya tergugah. Artinya tergugah apa? Kalau nggak bisa itu mbok ya tanya, ngaji. Dengan alasan apa? Sekarang bukan zaman jahiliyah lagi. Bukan zaman yang gelap gulita lagi. Sekarang zaman yang sudah terang benerang. Ya kan? Kalau misalnya malu bertanya sama kiainya, sama ustadznya, buat dibuka Google itu panduan sholat jenazah. Walaupun nanti kiainya kiai Mbah Google nggak apa-apa. Banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari di situ, Pak. Ya. Nanti baru digurukan sama kiainya atau ustadznya biar dapat sanad. Kan enak. Utak-utak seharian semalaman penuh main handphone aja, bukan ngaji. Ya. Ini yang harus kita gugah hati kita, Pak. Kebembalan yang ada di dalam diri kita itu sampai kapan kita tutupin terus? Toh nanti di prakteknya kita nggak bisa. Saya tidak bisa berpikir nanti kalau ketika ada tetangga kita yang meninggal terus Jordan ngikutin sholat jenazah pas kebetulan yang meninggal itu alim, ya kan? Lihat itu apa Jordan yang kau baca ini komat kawit aja macam iya aja, itu jenazahnya bisa ketawa kan? Ngapain kau ini? Ya kan? Kalau pas kebetulan yang meninggal itu orangnya alim alamah, husnul khotimah, ngerti gerak-gerik kita, Pak. Ya. Kita diketawain tapi kita tidak tahu, bahkan ketika jenazah itu lagi dimandikan saja itu enak dan tidaknya siapa yang ikut mandiin di situ, dengan cara apa, dengan cara bagaimana dia memandikan itu ngerti, sampai disolatin pun ngerti, sampai ditanam di liang lahat pun tahu. Ya, ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pelajarin, Umur kita sudah sepuh, sudah tua, tinggal berapa lama lagi kita hidup ini? Kapan kita belajar? Ya kan? Kapan kita belajar? Kita nyari duit udahlah, nggak usah banyak ngomong lah. Udah penuh, ya, udah cukup. Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi kapan kita nyari agama? Kapan kita nyari akhirat? Ya kan? Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pikirkan. Maka disinilah pentingnya kita harus ngaji. Ini bisa-bisa nanti ngaji saya mulain bila perlu jamaah nanti datang nanti aja lah. Ini lagi ngaji nih, masih ngaji. Nanti datangnya tinggal wiridnya saja. Nanti ada yang juga gitu gak lama-lama Pak. Karena apa? Takut dites sama kiainya. Takut dites. Ya kan? Jadi sebelum dites bukannya malah punya inisiatif. Aku tak maju dulu tanya sama kiaiku lah. Ini mumpung ketemu sama kiai. Mumpung masih ada kiai. Kalau nanti kiai sudah tidak ada, mau tanya sama siapa? Tanya sama Google. Banyak di situ prediksi-prediksi ataupun nasihat-nasihat yang kadang juga membingungkan kita, ya kan? Kita simak terus, kita, kayaknya bagus ini, cara nabungnya, jariahnya juga iya, kemudian kekompakannya berorganisasi juga iya, ternyata ujung-ujungnya malah khilafatul muslimin. Kita mau tanya siapa? Yang kita ikutin di Google itu dari itu. Kiai sudah tidak ada. Ayo Pak. Terpikir gak kita ke sana? Insya Allah gak ada lah. Gak ada yang terpikir ke sana maksudnya. Ya itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.